timur, barat, selatan, utara, barat daya, barat selatan, tak apa itu. Udah garis kayak gini, kayak bintang. Nah, jadi kita gariskan penghubungkan penjurunya itu kan jadi lingkar, Bang. Benar atau tidak? Nah, berarti itu ada ujungnya, betul? Aduh, ujungnya di mana lagi sih, Bang? Aduh, cacat. Nah, makanya kan tadi 4 penjuru, ujung penjurunya di mana? Itu masalah. Di mana ujungnya, di mana sudutnya? Bang, tahu nggak Bang penjuru, Bang? Penjuru bumi. Nah, penjuru bumi itu bagaimana? Ini kan, gak usah saya bilang pakai gini ya. Nanti saya mau doktorin ya, Bang. Maaf ya, bukan saya nggak maksud gitu ya, penonton ya semuanya. Ini Bang, ini ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, ada barat daya, ada barat ini. Jadi kayak gini lah, kayak bintang lah dia gitu garis-garisnya. Udah? Oke, terus. Jadi penjurunya di mana, Bang? Makanya negara apa ujungnya, sudutnya? Aduh, ini aku yang di mana sudutnya itu, Bang? Ya, kan Abang gambarkan kayak gitu kan, segi 4. Contoh aja kayak gini kan, segi 4. Ya. Kalau Anda ya kan kayak gini, Anda ngotot kan bulat nih ya, ditarik garis kayak gini kan. Udah gini aja, Bang. Satu handphone aja, Bang. Ya kayak gini, Bang. Bentar ya. Satu handphone aja, gak usah tunjuk gitu. Nah, aduh. Bentar. Apalagi makanya terpencet AC-nya kan. Ini ya, Bang ya. 4 kan kayak gitu. Kata Anda kan kayak gitu ya. Iya. Ini kan ada ujungnya nih. Itu sudut, Bang, bukan ujung. Iya. Ada sudutnya. Di mana sudut buminya? Sudut kalau yang Abang tunjukkan itu handphone, sudutnya ada 4. Iya, ini kan 4 sudut. Seperti di kitab Anda tuh. Itulah pengujungnya. Ya, penjuru bumi kan katanya 4, kata Anda. Ujungnya di mana nih? Ujung-ujungnya ini negara apa? Itulah tempat itu. Iya, negara apa gitu ujungnya? Ini aku yang atau yang lah, iya di negara apa ujungnya? Negara apa lagi katanya? Aduh. Ini Bang, ini lihat nih, Bang ya. Selain itu juga ya, kitab Anda ini mengatakan nih, sampai ke ujung seluruh bumi. Ujung bumi ada loh. Nggak ngerti aku nih, nggak mau. Ujung bumi. Nggak mau ngerti saya. Dengan kitab Anda ini, Anda contohkan kepada saya kayak gini, kan kayak gitu ya. Oke. Oke lagi nih lah. Oke gini lah. Oke gini. Sekarang gini lah, oke lah. Di bumi, Bang. Ada berapa makanya mata baca kitab Abang gitu. Jangan dulu di kitab. Oke, di kitabku jika gitu menurut saya di kitab saya tidak ada penghujungnya. Penghujung maksudnya ke seluruh dunia, maksudnya itu udah lingkar, Bang. Dari 4 kutub yang sudah bergabung seperti begini, Bang. Saya mau tanya, Bang, ujung buminya di mana? Itu masalahnya. Ujung di kitab Anda ini. Di titik yang tengah-tengah lingkaran itu. Gimana? Di titik lingkaran. Titik lingkaran. Ya di negara apa gitu ujung bumi? Ini aku yang bodoh atau kayak mana sih ini? Kan musiknya susah, Bang. Ya, dasar bumi datar ya teman-teman. Aku yang ngawur atau yang makanya pusing kita Abang itu. Jangan ada kata nanti, Bang, gravitasi nanti bumi katanya air laut. Saya ngebahas gravitasi, makanya itu ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Makanya lebih baik datar aja kayak Bible, biar nggak tumpah tuh. Ini bang ya, penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi, Bang ya. Saya tahu tentang masalah gravitasi itu, saya tahu pelajaran anak-anak itu, saya tahu gitu. Itu kalimat sindiran saya sebenarnya. Ini kita, Bang ya, kita bilang gitu bagi Bible kami, Bang ya. Itu perjanjian baru bilang gitu ya.
Perjanjian baru. Di mana ayatnya, Bang? Matius 24:31. Nah, abang bilang penghujung dunia, penghujung bumi. Ujung bumi. Negara apa itu ujung? Ujung bumi toko, Bang. Itu di akhirat, Bang, maksudnya, Bang. Ah? Di surga. Di surga ujung bumi ya. Oke. Bingung Oke. saya ada ujung bumi gitu. Oke. Itu secara Bibel. Oke, aku sekarang gini, tokoh agama, abang tokoh agama. Secara Al-Quran apa itu, Bang? Kalau di Al-Qur'an kami tidak menyebutkan datar, ya. Tidak juga Bentar, Bang. Oke. Tidak menyebutkan datar, tidak juga menyebutkan terlalu bulat gitu. Ada juga yang menyebutkan secara tafsir seperti bumi itu seperti telur burung unta, kan gitu. Oke, burung unta, telur dan burung unta. Telur burung unta gitu. Jadi Ada dia telurnya gede, Bang. Telur burung unta rupanya. Nah, itu ada juga bantahannya kayak gitu. Ada juga dari tafsir itu. Ya, habis itu ada yang mengatakan bumi itu bulat karena rotasi gitu. Rotasi gitu. Itu di Al-Qur'an, pendapat dari ulama rotasi. Secara mana itu, Bang? Secara ilmiah atau secara tafsiran? Kalau secara tafsiran seperti bulatnya telur burung unta. Tapi kan ada kritiknya gitu. Berarti begini, Bumi itu planet-planet itu bumi itu ada garis edarnya. Artinya bulat gitu garis edar. Makanya Abang bilang bulat bumi itu Abang bantah. Nah, kalau jika bulat bumi bulat bertumpahan air laut. Dia nggak terlalu bulat, Bang. Selama ini abang belajar di Indonesia pendidikan. Jadi gini, Bang. Ya, kalau kita lihat dari satelit, bumi itu terhampar luas gitu. Menghampar ke kiri kanan atas bawah tuh ya, terhampar, nggak pakai sudut, nggak ada ujung. Itu yang dikatakan Quran ya tentang bumi, nggak terlalu bulat, bukan datar ya, dia terhampar, nggak ada ujung gitu. Gimana? Beda dengan Bibel, ada sudutnya, bumi datar. Heran saya, ujung bumi itu di mana sama ujung langit itu loh. Kalau Al-Quran nggak ada mengatakan ujung langit atau ujung bumi kan gitu, nggak ada. Al-Quran itu spesifik mengatakan bumi bulat atau datar, nggak ada. Menurut tafsir saja seperti telur burung unta. Tapi kalau kita lihat dari ayat dari Al-Quran, bumi itu berjalan, planet-planet berjalan dari garis edarnya. Artinya apa? Dia berotasi bulat gitu. Tapi nggak terlalu bulat. Itu kata Quran. Itu pemahaman abang dan penafsiran abang. Oke lah, mungkin berbeda. Oke. Oh, ya, pertanyaannya sampai sekarang saya nggak ketemu ujung bumi, Bang. Ya udah, sama-sama kita juga gitu aja lah. Sama-sama. Ini kayak gimana juga. Ujung bumi datar kan? Menurut saya bumi itu datar kalau kayak gitu, Bang. Ada ujung bumi. Oke, menurut saya yang ketahui geografisnya bumi itu adalah bulat, Bang, sebenarnya. Iya, saya tahu, Bang, gravitasi dan pelajaran di sekolah bulat. Tahu saya, tahu itu. Udah, kalau tahu abang, gak usah dibahas lagi, Bang. Cuma saya pertanyakan kitab Anda ini di mana ujung bumi gitu. Ujung bumi yang saya katakan itu, Bang. Itu pertemuan itu adalah ya ujung bumi ya. Mungkin karena saya nggak tahu ya sebagai teolog. Jadi abang karena mungkin abang seorang tokoh agama mungkin mengerti bagaimana ujung bumi. Ujung bumi surga. Ya udah sama. Enggak, maksud Anda ujung bumi itu surga gitu. Ya. Abang jawaban apa, Bang? Jawaban abang apa tadi? Saya nggak pernah tahu ujung bumi di mana, Bang. Sama juga kita berarti. Tapi kalau abang bilang tadi sebelumnya tadi surga, ya udah sama kita. Enggak, masalahnya kalau tercantum di kitab Anda kan harus dicari di mana itu ujung bumi. Sekarang tanya sama Bang. Ujung bumi tadi jawaban abang surga nggak? Bukan, maksudnya ujung bumi itu apakah Anda menjawab surga tadi? Ada nggak jawaban abang tadi gitu nggak? Saya bilang tadi. Bukan, maksud saya tadi ujung bumi apakah Anda menjawab surga gitu? Saya bilang kan tadi kan di akhirat ataupun surga, kan itu saya bilang. Nah itu makanya masuk ujung bumi surga. Saya sendiri. Itu tafsiran saya sendiri, bukan tafsiran
tafsiran arti Oh Allah. iya 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 iya. Kalau kita Makanya nyari- Bang, saya heran juga nyari ujung bumi sampai sekarang nggak ketemu gitu. Oke, berarti gini Bang, berarti kita juga sama Bang. Benar nggak tidak Bang? Abang sebagai tokoh agama, saya sebagai masyarakat biasa yang tidak tahu agama, pernah nggak kita berdoa bertemu sama yang kita imani di dalam mimpi maupun dalam nyata? Pernah nggak? Oh, kalau di mimpi atau di nyata Bang ya, kalau kita bertemu ya dengan Tuhan semesta alam, itu bukan Tuhan namanya. Kalau ada di mimpi terus bertemu secara nyata. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Tuhan itu Bang Maha Kuasa, tidak terlihat dia. Tidak terlihat, tidak ada serupa dengan Tuhan gitu. Jadi kalau di mimpi ya ataupun juga di dunia nyata, saya ketemu Tuhan. Nenek moyangmu kali gitu. Kan gitu. Allah Oke. itu beda dengan makhluk, enggak bisa sama gitu. Oke, tumben abang ini agak cerah menjawab saya ya Bang ya. Tumben Bang ya. Oke. Agak cerah. Mungkin ada berapa bidadari yang datang sama abang? Saya ada Kalau 8. Saya ada 8. Kalau- Ada 8 baru ada 8 tadi datang bidadari sama saya, Bang. Abang berapa tadi? saya enggak ngurusin itu Bang. Iya, saya enggak ngurusin itu. Yang permasalahannya kita bahas ketuhanannya. Kalaunya dia datang ke mimpi Tuhan itu ya Bang ya, itu berarti bukan Tuhan. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Itu tidak adil berarti dia. Oh, nggak adil gitu ya. Nggak adil. Masa saya aja mimpi ketemu Tuhan, yang manusia lain enggak? Oke, baik, Bang. Gugur udah sifat ketuhanannya, nggak adil dia. Nah makanya saya mau tanya nih Bang, pertanyaan saya yang tadi. Nih ya, pertanyaan saya yang di awal. Ini tadi ya, ujung bumi ya. Bukan lagi tentang masalah Jadi keadilan gimana? Tuhan gitu. Tuhan. Keadilan Tuhan. Kan saya kan udah bertanya tadi sama abang. Saya kan udah keadilan Gini, Tuhan, Bang. Kita gini, udah berdoa gini, Bang. sama- Dengar dulu, Bang. Bentar, saya yang mau tanya sama abang, bukan abang Iya, yang saya menjelaskan. jawab. Saya jawab. Belum pertanyaannya aja belum. Apa yang dijawab pula? Saya mau bertanya tentang keadilan Tuhan, Anda mau jawab apa gitu. Oke, tanyalah apa. Makanya tanya. dengarkan dulu pertanyaannya. Maksud saya, Anda udah mau jawab apa yang dijawab, bertanya belum. Tanya. Gaib juga ini orangnya. Ya gini Bang, ya saya tadi mempertanyakan tentang masalah keadilan Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan Anda kan Yesus, betul? Yang menjelma jadi manusia, turun di Nazaret selama 33 tahun, betul? Nah, jadi gini Bang, selama dia turun di Nazaret, banyak manusia melihat fisik Tuhan dengan matanya. Oke? Di abad pertama itu, di kampung Nazaret itu. Nah, mana keadilan Tuhan Anda terhadap mata saya, juga terhadap mata Anda? Bukan imannya yang saya tanya, tapi keadilan Tuhan bagi mata kita. Karena apa? Karena Tuhan itu harus maha adil. Masa Tuhan cuma nongol 30 tahun? Ya, di Nazaret. Saya yang tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan, protes saya Bang. Masa enak kali orang abad pertama ya yang dilihatkan. Enak kali, nggak adil kali Tuhan kalau kayak gitu. Nah itu yang saya maksud. Di mana letak keadilan Yesus Tuhan Anda bagi mata, bukan bagi iman? Silakan. Belum mau menjawab itu Bang. Kembali kita ke perjanjian lama. Abraham, Ismail dan Musa. Bagaimana keadilan bangsa Bani Israel menganggap dia adalah titipan ilahi dari Allah alam semesta. Datang lagi ke Yesus seperti abang yang menyatakan selama 30 tahun kata abang ya, dia dinyatakan dia sebagai utusan Allah ya bang ya. Ini dalam keyakinan dan pribadi saya sesuai dengan manuskrip dari Ibrani maupun Wahyu tulisannya. Yesus Kristus adalah utusan Allah
yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, keturunan dari Daud. Bang, kemana-mana sih jawabannya. Coba Nggak kemana-mana, fokus keadilan Bang. Tuhan gitu. Keadilan bagi mata. Tuhan itu keadilan Tuhan maksudnya abang itu. Sampai sekarang pun saya belum mendapat keadilan Tuhan. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan, saya pengen. Oh, itu iman bang namanya. Kalau kayak gitu. Sama itu bang. Saya seperti saya katakan sama abang. Kenapa? Itu harus iman sana? namanya. Kalau iman semua agama punya. Yang saya pertanyakan itu bagi fisik kita, bagi mata kita. Mana keadilan Iya, Yesus bagi dan fisik mata kita? Yang sekarang saat ini bang ya, yang dahulu ada, yang sekarang saat ini saya belum ketahui. Ada nggak keadilan iman dan ketuhanannya? Berarti Tuhan nggak adil kalau kayak gitu. Nggak adil. Nah, jadi menurut abang bagaimana? Gugur artinya disebut Tuhan karena dia nggak adil. Ya menurut abang bagaimana? Jadi bang, Tuhan yang adil itu Tuhan yang menurut abang bagaimana? Saya udah mengakui. Menurut abang bagaimana? jadi bang ya, menurut saya. Sekarang gini, menurut Iya aku, bang, saya jawab dulu. Menurut oke. saya kan, gitu. Bagaimana Tuhan yang adil kan? Betul? Jadi Tuhan yang adil itu bang, menurut saya adalah Tuhan yang kagak pernah nongol. Kenapa bang saya bilang Tuhan yang kagak pernah nongol ya? Bentar dulu, kalau abang bicara sama orang nggak perhatikan jawaban nanti nggak nyambung. Jadi gini bang ya, jadi bagi saya Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang tidak nongol gitu. Karena apa? Sejak zaman Nabi Adam manusia pertama sampai kiamat nanti dia nggak nongol. Adil dia bagi seluruh manusia. salah satu. Nggak ada yang lihat dia gitu, nggak ada yang lihat dia. Kalau dia ada sudah ada turun di abad 1 30 tahun, hilang maha adilnya udah, nggak bisa disebut Tuhan. Contohnya salah satunya bagaimana bang? Yang abang ketahui sebagai tokoh agama. Jadi Allah ya tidak muncul, adil kepada seluruh manusia, tidak pernah dia melihat diperlihatkan aslinya. Kan kayak gitu. Tuh adil tuh. Bahkan bagi orang buta pun dia juga adil. Nggak bisa melihat orang buta, dan orang normal bisa melihat, baik normal atau buta itu sama-sama tidak bisa melihat Tuhan. Itu Tuhan yang top, adil gitu. Kayak gitu bang. Ya, abang sebagai tokoh agama pernah nggak begitu? Contoh bang ya, contoh ya, logika kita aja ya, logika nih ya. Ini jika kita pakai logika dalam agama bang, itu namanya neoplatisme. Bentar gini. Yang saya maksud ya, Agama jangan dipakai logika bang, nanti dikatakan kita sebagai neoplatonisme. kalau nya kagak pakai logika, imani saja bang. Tai kucing pun rasa coklat, imani saja. Buat apa akal Tuhan memberi akal kalau kayak gitu? Abang ngerti nggak neoplatonisme bang? Enggak. Nggak ngerti bang? Enggak. Oke, nanti suatu saat nanti saya bergabung sama abang lagi. Kita Bahas pahami itu, lagi ya. bang ya. Baik. Jadi Itu kayak perdebatan gitu bang. Kristen. Dengar bang, neoplatisme itu perdebatan yang tidak menerima Islam dan Kristen bang. Maksudnya? Itu tentang alam semesta. Sebelum lahir Islam dan Kristen itu kan pertama kan tentang Hindu itu bang, pertama, agama pertama. Oh, belum. Nantilah bahas itu. Jadi Jadi bang, nanti jangan sampai situ, nanti kita jadi pak. Oke. ya, makanya kita ambil keadilannya dulu gitu loh. Ya. Allah Subhanahu wa taala contoh ya gini ya. Adalah Tuhan yang adil. Anda Kristen, saya Muslim, kan gitu. Anda tidak beriman kepada Tuhan saya beriman kepada Tuhan semesta alam. Tetap Tuhan saya adil. Kenapa tetap Tuhan saya adil? Karena apa? Kita sama-sama diberi napas sekarang. Kan gitu. Ya lah bang, makanya kita bisa ngomong bang. Ya makanya Anda Kristen, saya Islam, beda agama, tetap adil Tuhan. Tetap kita diberi napas gitu. Iya memang. Itulah tujuan. Itulah namanya Tuhan gitu, maha adil, nggak gugur dia ketuhanannya. Kalau sampai Tuhan nongol, Nah, jadi gini bang. Jika seandainya bang, mungkin
mungkin saya dengan abang mungkin satu hati. Abang tokoh masyarakat, tokoh agama, saya bukan tokoh agama. Jika seandainya diperhadapkan di antara kita, dinongolkanlah yang abang bilang itu Tuhan Allah semesta itu. Bagaimana? Apa yang kita lakukan, bang? Itu sebagai bang tokoh agama. Mulut saya, kalau dalam hati saya, ya saya bersujud dan menyembah. Tolong kabulkan doa saya selama saya mulai dari saya mengerti berkata atau berbahasa sampai sekarang ini. Itu yang saya inginkan. Kalau abang bagaimana? Kalau ia nongol ya. Bang, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala diceritakan di yaumul akhirah nanti, ya Allah itu akan muncul. Dan apa? Orang yang beriman akan sujud kepadanya gitu. Orang yang munafik tidak mampu bersujud. Orang yang kafir tidak mampu bersujud. Jadi orang yang beriman yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kayak gitu. Kalau sujud itu pasti, bang, itu bentuk penyembahan kan, kayak gitu. Tapi apakah yang saya ingini? Adakah suatu kabulkan doa saya? Bang, saya hanya ikhlas ya. Terserah dia mau apain saya, mau meletakkan saya di mana, karena dia Tuhan saya gitu. Saya nggak bisa macam-macam. Artinya saya tetap berserah diri. Kayak gimana pun ya, Tuhan saya meletakkan saya ya, insya Allah itu adalah peletakan yang terbaik gitu bagi diri saya gitu. Bahasanya itu sesuai dengan ajaran kita abang dan kitab saya. Oke lah bang ya, selamat malam bang. Terima kasih sudah mengizinkan saya naik bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya teman-teman semuanya. Kalau sekarang ibaratnya ada Allah ya di hadapan kita ya, kayak gitu ya, yang bukan makhluk Tuhan semesta alam. Saya mau kayak gimana? Ayo, apa yang bisa saya lakukan? Saya gerak atas izin dia, saya ngomong atas izin dia, saya punya baju atas izin dia. Mau kayak gimana saya? Pasrah aja kan, kayak gitu. Saya ngomong ini pun dia yang izinin. Coba kalau saya ini ya kagak diizinin ngomong, kayak mayat udah ya, kayak mayat. Namanya aja muslim, pasrah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala cahaya bulan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ada suara bayi. Sabar ya teman-teman, masih banyak yang minta naik ini. Sesuai giliran. Aduh. Mana nih yang agak Kristen namanya? Jangan berubah-ubah terus nih, bentar. Udah David nih. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, silakan dibuka kameranya bang. Oke, siap Pak Ustadz. Tunggu ya. Buka kamera. Halo Pak Ustadz, selamat malam. Malam. Oke, terima kasih ya. Oke. Sama-sama Pak Ustadz. Anda mau bertanya atau mau ditanya, Pak? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ya, Pak Ustadz asli mana? Kalsel. Oh, Kalimantan Selatan.
Pak Ustaz. Oh ya, Iya, ini saya di bertanya, berapa Pak di Ustaz. TokTok? Di TokTok 20.000 ya teman-teman yang di YouTube ya. 20.000 orang. Iya, Anda mau bertanya apa? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kan saya lihat Tuhan bukan yang digantung. Maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, jadi Tuhan yang namanya Tuhan Maha Kuat, tidak mungkin dia kalah dengan ciptaannya, tidak mungkin dia digantung ciptaannya. Berdasarkan Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua ya, yang berbunyi Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk gitu. Pakai bahasa Bukan yang digantung oleh makhluk, bukan. Indonesia saja Pak Ustadz. Soalnya saya tidak tahu bahasa Arab. Ya, kalau saya pakai bahasa Arab, Pak, nanti saya terjemahkan gitu ya. Jadi ya yang dimaksud Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Berarti yang gantung ini siapa Pak Ustadz? Yang gantung. Jadi kesimpulannya gini, Bang ya. Kesimpulannya kalau ada Tuhan yang digantung, berarti bukan Tuhan itu. Memang bukan Tuhan. Yang Tuhan itu siapa Pak Ustadz? Tuhan itu adalah pencipta semesta alam. Ya betul. Itu Tuhan itu pencipta semesta alam memang. Karena Tuhan itu satu. Karena dia menciptakan langit dan bumi serta isinya dan makhluk serta manusia di dalamnya. Bukan manusia dia. Memang Tuhan tidak bukan manusia ya, yang manusia siapa Pak Ustaz? Iya, nggak pernah juga, nggak pernah dan nggak mau dia jadi manusia. Kalau Tuhan itu menurut saya bukan manusia Pak Ustaz. Terus Anda Kristen, betul? Kristen, Katolik saya. Yesus itu siapa? Tuhan atau Yesus bukan? Oh Yesus bukan Tuhan Pak Ustaz. Bukan. Ya bukan. Oh ya. Terus? Betul. Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Allah yang Tuhan. Lalu Yesus statusnya apa, Bang? Yesus kalau menurut kisahnya itu, Yesus itu memang bukan Tuhan. Tuhan menciptakan Roh Kudus kepada, dalam Islamnya Maryam. Di dalam kami itu Maria. Menurunkan Roh Kudus. Menurunkan Roh Kudus itu menjadi anak, itu istilahnya anak Allah, karena dia tidak ada. Sebentar Pak Ustaz, sambil cas dulu. Iya. Yesus bukan Tuhan ya, Bang ya. Katolik ya Anda, betul? Ya betul. Saya Katolik. Iya. Kok aneh gitu. Oke. Begini Pak Ustadz, Allah itu menciptakan Yesus untuk menyelamatkan bangsa manusia. Terus? Karena dia sesuai dengan ajaran perintah oleh bapaknya dari sorga, makanya kami sebutkan dia sebagai hamba Tuhan. Begitu. Dorong untuk apa ini? Motif. Target tok ini. Tuhan itu satu Pak Ustadz. Tuhan satu ya, terus? Contohnya saja, kan ada di dalam kisahnya itu, aku menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan begitu juga pula kisah mula awalnya Yesus. Yesus itu untuk menyelamatkan bangsa manusia dari penderitaan kisah Israel. Gak apa-apa Bang, gini Bang, saya tahu ceritanya dan udah baca gitu. Saya kan juga sering berdiskusi dengan teman-teman yang dari Kristen gitu. Cuma Abang agak lain gitu. Yesus bukan Tuhan gitu. Nah, kalau Yesus Tuhan, saya tanya Pak Ustadz, kalau Yesus Tuhan berarti terus yang menciptakan Yesus siapa? Yang menciptakan Yesus? Siapa? Yang menciptakan, kata teman-teman Kristen, Yesus bukan ciptaan gitu dari firman. Kalau bukan ciptaan, hadir dari mana Pak Ustaz?
Nah, ya hadir dari mana nih? Kayaknya teman Kristen juga yang bisa jawab, Bang. Bukan saya. Ini Pak Ustadz, kita ini berawal dari kisah nyata sejarah dari awal mulanya dunia inilah, bahwa ini Pak Ustadz, memang Kristen itu umum Kristen, tetapi di dalamnya itu beda. Katolik, Protestan itu lain, Pak Ustadz. Nah, Kristen itu lain juga, itu Kristen lain. Nah, gitu Pak Ustadz. Nah, itu memang disebut semua. Kalau dalam Islam itu Kristen hanya satu, bukan. Ada Katolik, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, ada semua dalamnya. Waduh. Saya sebenarnya pengen nanya sama Kristen yang lain sebenarnya, Bang. Kok beda ya dengan Abang gitu? Heran saya. Kan beda ya. Contohnya Protestan itu beda. Seperti saya juga tanya ke ustadz lain, pasti ustadznya lainnya jawabnya beda dengan Pak Ustadz Usuf ini. Kalau saya tanya kepada ustadz yang lain pasti jawabnya beda. Masalahnya gini, Bang. Bedanya kayak gini kita itu. Kalau ustadz lain Anda tanya siapa Allah, pasti dia jawab Tuhan. Semua muslim pasti jawab Tuhan gitu. Pencipta semesta alam. Nggak ada bilang Allah itu nabi, nggak ada, bukan Tuhan. Kalau Kristen yang satu ya, kalau Anda kan Yesus statusnya bukan Tuhan, yang lain Tuhan, yang satu utusan, yang satu guru. Itu kayak gimana itu? Namakan jadi Tuhan Pak Ustaz, karena dia adalah banyak mujizat, karena dia melakukan perintah-perintah dari Allah yang dia mengajarkan kepada umatnya. Seperti contohnya. Jadi abang kalau melakukan penyembahan bukan ke Yesus? Ya ke Yesus, karena Allah yang menciptakan Yesus. Yesus itu makanya karena kami tidak melihat Allah. Yesus ciptaan gitu ya? Kami menyembah Yesus karena kami melihat Yesus. Contohnya Bang, kami menyembah Allah. Contohnya, kami menyembah Yesus itu karena kami melihat Yesus. Karena Allah yang menciptakan Yesus itu untuk menghapus segala dosa-dosa manusia. Contohnya, Bang, berarti Yesus bukan Allah? Loh, bukan Allah. Bukan. Justru Yesus itu anak Allah. Allah yang mencipta itu disebutkan putra Allah. Anak Allah. Allah. Yesus itu agak lain abang ini. Ya. Yesus itu, begini Pak Ustaz, Yesus itu ibunya Maryam. Kalau dalam Islam itu Maryam, kalau dalam kami itu Maria. Itu ibunya. Itu melahirkan tanpa suami, melainkan dari Roh Kudus, dari Allah yang memberikan Roh Kudus kepada Maryam. Boleh nggak Bang, saya naikin satu Kristen buat nanya lagi? Silakan naikkan saja, silakan. Kok bisa ya? Silakan. Sabar. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Malam Bang, silakan open cam dulu Bang. Kagak bisa open cam. Aduh, turun dulu ya Bang ya. Yang bisa open cam, Bentar ya, saya Huta Barat nih. Ya. Betul. Karena yang Kristen kan tidak percaya Maria itu lahir tanpa modal. Halo, selamat malam. Iya. Sabar ya, saya carikan satu Kristen. Saya mau nanya, kok bisa ya? Agak beda. Mana yang Kristen mana? Oh, jawablah nih. Saya mau tanya.
Nah itu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang? Ya, Open cam dulu, Bang. Bagong. Silakan buka dulu ke ininya, kameranya. Wah, berhala, ini turun aja dah ya dulu ya. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Saya silakan dibuka kameranya dulu. Tunggu. Ya. Ya, kenapa Pak Ustadz? Bang, saya mau tanya, Bang. Kata Abang David, Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kami di Katolik, tapi tunggu saya handset dulu ya bentar. Oh, mana yang betul ini? Ini sama-sama Katolik nih ya. Ya, betul. Yesus itu memang bukan Tuhan, tetapi kami menyebutnya Tuhan karena dia banyak mujizat mengajarkan yang terbaik kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya. Makanya kami memanggil dia Tuhan. Ya, karena kenapa kami sebut dia Tuhan? Karena kami melihatnya keajaiban-keajaiban tentang ajaran-ajaran Yesus. Karena Allah kami tidak bisa melihat. Tidak ada yang berkata seperti ini. Lihat, Allah ada di sana, Allah ada di situ. Tidak ada. Cuma kami yang bisa melihat Yesus. Makanya kami disebut Yesus Tuhan. Gitu. Nah, kayak gimana, Bang? Jadi Yesus itu anak Allah. Allah yang menciptakan Yesus. Memberikan Roh Kudus kepada Maryam. Di dalam Islam itu Maryam tanpa suami, memberikan Roh Kudus. Pak David, biar coba Bang Mariana ini bisa tanggapi juga beliau. Yesus Ini. itu Jadi kalau di agama Katolik itu ceritanya itu jadi gini. Di suatu saat itu Bunda Maria Sang Perawan Maria itu dia dijumpai oleh Sang Roh Kudus. Jadi dia udah saya nanya Pak Ustadz, coba temukan dulu di Indonesia ini, siapa tahu Bapak Ustadz menemukan seorang wanita yang umur 90 tahun bisa melahirkan. Jadi Bunda Maria ini lahir di umur 90 tahun. Gini, Bang, Bunda ya, Maria ini lahir yang saya di pertanyakan itu 90 statusnya, tahun. Bang. Dan dia Kalau cerita saya tahu gitu. Jadi dia tidak mempunyai suami, dia dikandung oleh Roh Kudus yang dikatakan Allah. Dia didatangi oleh Roh Kudus bahwa Roh Kudus berkata kepada Jadi Yesus itu utusan bukan Tuhan gitu, Bang Mariana, di Katolik. itu utusan dari Allah, Bukan Tuhan. itu utusan dari Allah. Iya, Jadi, bukan Tuhan. Sang Roh Kudus itu berkata kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan anak Allah. Saya tahu itu, Bang. Saya tahu cerita Lukas itu. Yang saya pertanyakan kepada Anda, berarti betul di Katolik Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Itu Tuhan Dari Allah. Mana yang betul, sama-sama Katolik kok ya. Bikin saya bingung aja, teman-teman. Kata Bang David bukan Tuhan, kata Bang Mariana Tuhan. Aduh. Pak Ustadz, Jadi Bapak itu kurang paham. Coba Pak Ustadz pahami dulu Pak Ustadz dengan kata-katanya ini, seperti Abang Mariana jelaskan tuh. Allah itu memberikan Roh Kudus menjumpai Maria, bahwa masuklah Islam, lahirkan anak seorang laki-laki.
dan kamu akan memberikan nama dia Yesus. Nah, lalu Yesus mengajarkan yang terbaik sesuai oleh perintah Allah kepada murid-muridnya, maka kami disebut itu Tuhan. Karena kenapa? Karena Yesus itu kami melihatnya, makanya kami disebut itu Yesus Tuhan. Ya. Tetapi Allah sendirinya itu memang ada. Itu. Jadi statusnya Yesus bukan Tuhan gitu. Begini, hanya utusan ciptaan Tuhan gitu. Begini, aku bertanya kepada Ustadz. Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu nabi atau apa? Nabi, utusan Tuhan. Oke. Oke, nabi utusan Tuhan. Oh. Ustadz percaya nggak kepada nabi? Percaya. Percaya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari manusia atau utusan dari Roh Kudus Allah? Ya, terus kita percaya, terus ya, anggap seperti dulu. Itu ya, anggap jawab dulu. Muhammad itu secara lahir dari Roh Kudus atau secara lahir dari suami istri? Ada punya orang tua beliau. Ada punya orang tua. Lalu punya orang tua ya Pak Ustadz ya? Ternyata Nabi Muhammad punya orang tua. Punya. Ya, makanya saya tanya ini Pak Mariana. Makanya saya tanya orang tuanya Indonesia. Nanti dulu ya. Nabi Muhammad berarti melahirkan dari suami istri, dari manusia. Apa hubungannya dengan pertanyaan saya Yesus Tuhan atau bukan? Tidak, Pak Ustadz, saya tanya dulu kepada Ustadz supaya Pak Ustadz nanti kan bisa pahami sedikit. Lalu Pak Ustadz kan percaya bahwa Muhammad itu kenapa sehingga Pak Ustadz percaya kepada Muhammad dilahirkan oleh manusia? Coba, apa yang dilakukan Muhammad? Karena ada sejarahnya. Apa yang dilakukan kepada umatnya? Coba, apa yang contoh? Karena ada sejarahnya. Tetapi kalau sejarahnya Pak Ustadz, Muhammad itu banyak perbuatan kesalahan-kesalahan oleh Nabi Muhammad. Mungkin Pak Ustadz tidak percaya. Tunggu Kita nggak bahas itu Bang. Yang kita bahas ini masalah status dari Yesus gitu. Karena Pak Ustadz percaya. Makanya kami juga percaya kepada Yesus. Makanya kami. Iya kayak gini jadinya Bang David. Nabi Muhammad itu tidak kami tuhankan, tapi utusan Tuhan kami akui gitu. Dia bukan Tuhan. Aku bertanya, utusan Tuhan itu dia lahirkan secara roh atau dari hasil perbuatan manusia? Beliau punya orang tua, udah dibilang. Berarti Pak Ustadz percaya nggak kepada orang tua sendiri? Kepada orang tua sendiri maksud? Percaya nggak kepada orang tua sendiri? Contohnya. Percaya. Maksudnya kayak gimana? Seorang tua sendiri? Begini Pak Ustadz. Kan ini kan tentang kepercayaan. Ya. Karena Pak Ustadz tadi selalu tanya Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus itu secara melahirkan secara rohani atau macet macet yang turunkan roh kepada seorang iya saya paham alur cerita Bapak itu, saya paham Pak David ya. Yang dilahirkan Maria ini berarti ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah. Betul, secara roh. Ya dilahirkan. Berarti yang dilahirkan Maria ini bukan Tuhan gitu. Yang melahirkan itu dari hasil dari roh Pak Ustadz. Yang memberikan tadi Allah memberikan roh, turun roh. Iya. Yang saya tanya Yesusnya Tuhan atau bukan? Bentar Bang, saya naikin Bang Mariana, saya pengen tahu gitu, biar nggak bingung. Karena dengar dulu Pak Ustadz, dengar baik-baik dulu. Karena Allah memberikan roh kepada Maria dilahirkan, maka itu disebut anak. Paham nggak? Anak Allah. Ya, anak Allah ini ciptaan bukan Tuhan. Ciptaan dari Allah. Iya betul, ciptaan bukan Tuhan. Karena dia melahirkan, lalu dia mengajarkan yang terbaik.
sedang mengajarkan yang terbaik kepada umat-umatnya sendiri, maka kami menyebutnya dia Tuhan. Karena apa? Karena dialah yang kami bisa melihat matanya sendiri. Sekarang saya ke Bang Mariana. Bang Mariana, Yesus itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan, tapi hanya dipanggil Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah dia utusan dari Allah yang dikandung oleh karunia, yang dilahirkan oleh Sang Perawan Maria. Jadi itu disebut oleh Tuhan. Dia Sang Maha Pencipta dan Maha Memberi. Dari dia utusan dari Allah. Dia diutusan untuk menghakimi orang yang mati dan orang yang berdosa pada waktu kapan datang dia ke sini. Jadi kalau kita tulis dialah jalan terang kebenaran untuk masuk ke surga. Jadi yang status Yesusnya tuh Bang, Bang Mariana, nanti kita bahas itu. Oke, nggak apa-apa, kita bahas itu nanti. Ya, cuma gini, kita selesaikan dulu. Yang saya maksud statusnya, dipaham Anda, Bang ya. Yesus itu utusan ciptaan Tuhan kayak Bang David, gitu. Ciptaan Allah, Pak Ustaz. Anak Allah itu disebut anak Allah. Ciptaan Allah, Pak Ustaz. Anak Allah itu disebut anak Allah. Yesus ciptaan Allah gitu, Bang Mariana. Betul itu. Yesus ciptaan Allah. Karena dia melahirkan secara Roh Kudus. Ya. Pak Ustaz. Jadi Yesus, Bang Mariana, betul ciptaan bukan Tuhan ya? Itu ciptaan Allah yang menghakimi dan mengasihi orang sesama manusia dalam bumi ini. Iya, ciptaan ya. Saya ada. Ciptaan. Tunggu. Jadi ibunya Nabi Muhammad, bapak Nabi Muhammad itu di mana? Di kota mana? Di Mekah juga, Aminah dan Abdullah. Bang, kenapa Bang suara Abang Mariana ini bikin mantul loh, Bang? Anda pakai apa sih Bang? Habis serak gini. Jadi gini. Kalau Bang, suara saya kembali loh kepada saya loh. Coba turun dulu Bang, diperbaiki dulu. Berarti Bapak Ustadz nggak mau ini, kurang dia. Udahlah Pak, coba pahami. Gini. Anda turun dulu, coba naik lagi. Mantul suaranya. Nggak usah lah Pak, saya lagi sibuk. Semoga Bapak diberkati. Aduh. Iya. Iya Bang, ya sakit telinga saya. Begitu Pak Ustaz. Mantul suaranya, hah? Ya betul Pak Ustaz, betul mantul suaranya, pantul gitu. Gini Pak Iya. Ustaz, gini Pak Ustaz. Nah, yang ditanya tadi itu, yang cuma satu yang saya pertanyakan kepada Pak Ustaz. Apa tuh? Pak Ustadz, contohnya saja, Nabi Muhammad kan dilahirkan dari istilah bapak mama lah. Nah, terus orang tuanya di mana Pak Ustadz? Orang tuanya udah wafat, ada dimakamkan. Terus Pak Ustadz, apakah diperintah Muhammad itu kalau contohnya itu, wahai kamu kaum Indonesia, kamu harus memakai bahasa Arab. Seperti oh itu. Iya, cintailah bahasa Arab karena 3. Ya Ustaz, coba ada dalilnya. Cintai bahasa Arab karena 3. Ya, karena Nabi berbangsa Arab, bahasanya bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, penduduk surga bahasa Arab. Dah. Bang, saya sapa dulu Bang Laskar Kristus ya. Bang Laskar Kristus. Selamat malam. Ya, salam. Ya, malam Bang. Selamat. Bang. Saya agak bingung dengan pemahaman Bang David gitu ya. Saya hanya bertanya saja gitu. Betul ya, jelaskan dulu tadi Pak Ustaz. Jelaskan dulu itu yang saya tanya. Yang mana? Pak Ustaz kan bilang ada 3 ketika bahasa. Coba sebutkan satu-satu. Yang mana? Loh, tadi kan saya tanya Pak Ustaz. Pak Ustadz, orang tuanya Muhammad itu di mana? Sudah dimakamkan, ada beliau. Terus? Apakah bahasanya harus pakai bahasa Arab?
Iya, cintailah bahasa Arab karena 3. Tadi kan udah dijelaskan. Terus Pak Ustadz, apakah semuanya bahasa Arab Pak Ustadz tahu semua? Loh, kita kan belajar, Pak. Ya. Makanya Islam itu disuruh belajar gitu, nggak pernah putus belajar. Betul belajar. Sama seperti saya, contohnya saya ke Jawa. Sampai saya di Jawa pakai bahasa Jawa. Nah, orang bilang lainnya ajarnya lain. Satu ajarannya lain. Jadinya bingung. Gitu Pak Ustaz. Itu bukan pembahasan saya sih, Bang. Ya, saya yang berarti kita ini contohnya Pak Ustadz tinggal di Indonesia. Pakai bahasa luar. Pasti ada yang beda-beda tuh Pak Ustadz. Artinya. Iya, gini, makanya kita disuruh belajar. Pasti enggak beda-beda artinya. Maknanya pasti gitu. Kalau kita bisa menerjemahkan maknanya seperti apa, perintah ataukah ibadah ataukah seperti apa, itu diajarkan dalam Islam. Karena contohnya ada keponakan saya juga Pak Ustadz. Dia menghafal Al-Quran. Lalu saya tanya, tahu nggak artinya? Enggak, kalau belum kelasnya memang. Gitu, belum kelasnya kalau menghafal itu. Ada kelasnya menerjemahkan Quran. Saya hafal dari ujung ke ujung katanya. Terus artinya apa ini? Nggak tahu. Loh, kok ya, iya dia nggak belum kelasnya, Pak. Gimana Anda nanya belum kelasnya? Berarti kelasnya harus. Berarti keponakan Anda belum kelasnya gitu. Ya, soalnya nanti bertahap dia diajari. Ya, makanya dia bingung juga Pak Ustaz. Dia bingungnya itu artinya itu. Apakah benar ini artinya? Dia juga iya. Apa benar? Ya, saya juga nggak tahu. Itu masih tahap belajar. Jadi kayak gini, saya menaikkan Bang Kristus. Lalu yang kedua Pak Ustaz, ini bertanya, apakah dalam Iya Bang, iya gimana Bang? Apakah dalam Islam itu ada nggak istilahnya 10 perintah Allah? Tentang Taurat. Ya, entah itu tentang Taurat itu pokoknya Pak Ustaz sebutkan apa? Contohnya Pak Ustaz, jangan membunuh, jangan mencuri. Stop satu-satu Bang. Ya, saya jawab ya. Satu-satu, jangan membunuh. Al-Maidah 32. Mangqatala nafsam bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'anna maqatalan nasa jami'a. Jadi gini, ya, di situ dikatakan barang siapa kami tetapkan kepada Bani Israel, barang siapa membunuh satu manusia, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu larangan membunuh di Al-Qur'an. Apalagi? Terus Bang, jangan mencuri. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Laki-laki atau perempuan yang mencuri, potong kedua tangannya. Apalagi? Berarti kalau yang mencuri potong kedua tangannya. Iya, apalagi? Larangan tuh. Terus kenapa sekarang semakin merajalela mencuri, Bang? Itu nanti konteksnya. Kita bahas poinnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, hormatilah ibu dan ayahmu. Coba. Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi? Apakah manusia turuti semua perintah itu? Ya iyalah. Tertera di Al-Quran. Kenapa masih banyak tidur di bawah kolong jembatan? Enggak ada hubungannya dengan penghasilan orang sosialita. Jangan gak nyambung Bang David. Kayak gimana? Poin apa lagi tuh? Poinnya? Hormatilah sesamamu. Hormatilah sesamamu. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Coba. Iya, terus apa lagi? Itu yang saya tanya Pak Ustadz. Hormatilah sesamamu. Hormatilah sesamamu. Iya. Jangan mengambil dengan cara yang batil gitu.
apakah manusia sudah turuti semua perintah itu? Nah, iya, makanya apalagi poinnya. Kenapa masih ada musuh di antara sesama manusia? Berarti oknumnya, bukan ajarannya yang salah. Itu. Apalagi coba yang Anda sebutkan ada di Al-Quran semua kan? Apalagi perintahnya? Ya itu saja Pak Ustadz yang saya gitu. Kenapa? Karena masih banyak kejadian-kejadian seperti itu. Karena memang Yesus berkata tidak boleh dihapuskan Taurat itu ya sebelum langit dan bumi ini tiada. Sepertinya tadi saya katakan hormatilah sesamamu. Tetapi apakah manusia semua perintah-perintah itu? Manusianya yang sengklek itu. Melakukannya. Apanya? Berarti manusia ya tidak melakukan seperti ajarannya. Itu perilaku dia, bukan ajarannya. Contoh Pak Ustaz. Kasih sesamamu, berarti hormatilah sesamamu. Contohnya doakanlah bagi membencimu, musuhmu. Jangan musuhmu kau benci lalu kau seperti itu tadi. Baik. Sekarang boleh saya tanya? Silakan Ustaz. Nah, Bang Kristus, Yesus bukan Tuhan, betul? Tuhan, Bang. Bang David, Tuhan Yesus kata Tuhan, dia. Yesus Tuhan. Bang David yang Tuhannya, Bang. Ini siapa yang bohong? Yang satu Tuhan, yang satu kagak? Heran saya. Kan Jadi, bisa sebut nabi bisa Bang, bisa disebut utusan bisa disebut Tuhan bisa Bang. Kan saya sudah bilang tadi. Iya, pertanyaannya apa Bang? Yesus ini ciptaan Tuhan? Kok macet-macet ya Bang ya? Saya yang macet-macet. Sinyal Anda yang macet itu error. Macet Bang. Error, aduh, error. Abang turun dulu Bang, error tuh. Nggak fokus jadinya, ya. Tadi kata dia Tuhan, berbeda Pak. Begini Pak Ustaz. Coba Pak Ustaz memahami yang paling dalam dulu. Kenapa itu disebut Tuhan? Ya. Kenapa? Yesus itu kami melihatnya hadir di dunia karena diperintahkan oleh Allah Bapaknya sendiri. Kenapa Yesus itu menyebutkan karena saya melakukan perintah Bapakku sendiri? Itu karena Bapaknya Allah. Menurut Laskar Kristus tadi Yesus itu Tuhan loh. Begini Pak Ustadz, bisa ada yang dikatakan Yesus itu dipanggil Tuhan. Ada juga yang bilang Yesus Tuhan. Iya, saya tahu kalau untuk masalah panggilan kan kayak gitu. Tapi apakah dia konteksnya itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan patut disembah? Begini Pak Ustadz, Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu Allah sendiri. Hah? Allah sendiri yang bukan Yesus. Begitu. Bukan Yesus. Oh, bukan Yesus. Yesus itu anak Allah, Pak Ustadz. Anak Allah yang dilahirkan oleh Roh. Kudus, Roh dari Allah. Seperti dikatakan. Begini Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz. Ada kipas kah Pak David? Begini Pak Ustadz. Begini saya Pak Ustadz. Pak Ustadz dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kekuasaan aku mengatasi segala sesuatu. Langit menciptakan. Dengar Pak. Hari lepas hari mereka terus menciptakannya, dan malam lepas malam mereka menciptakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia juga membentuk manusia dari tanah. Dan Oke Bang. Udah?
Nah, itu Bang. Bang Laskar Kristus, ya saya agak bingung. Memang Yesus itu ciptaan? Yesus bukan ciptaan, Bang. Siapa yang bilang ciptaan, Bang? Makanya bingung saya.